Krea, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas pertanyaan sehabis erat 2 minggu yang lalu. Ada 3 pertanyaan yang saya pilih, itu datang dari anggota atau nasabah Koperasi Krea Bali sendiri. Sebelum saya menjawab ketiga pertanyaan ini, saya akan flashback ke belakang sedikit apa yang terjadi dengan Koperasi Krea Bali selama tahun 2020. Pandemi COVID-19 dimulai di bulan Maret 2020. Dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020, Koperasi Krea Bali tidak terpengaruh dengan adanya COVID ini, baik dari sisi operasional, baik dari sisi pinjaman yang kita berikan, dana yang masuk maupun NPL masih terjaga cukup baik. Nah, Koperasi Krea Bali mulai mengalami sedikit goncangan itu di bulan Juni dan di bulan Juli akhir. Itu banyaknya penarikan simpanan harian. Kami maklum kenapa simpanan harian ini ditarik, karena banyak anggota kami yang bergerak di usaha mikro kesulitan likuiditas, kesulitan untuk biaya hidup. Maka mereka menarik tabungan mereka di Koperasi Krea Bali, dan itu sangat mempengaruhi portofolio simpanan harian di kami yang turun drastis. Nah, di bulan selanjutnya, di bulan Agustus, September, Oktober, itu terjadi penarikan dana simpanan berjangka atau deposito. Hampir jumlahnya sangat besar sekali, hampir mendekati 6 miliar ya, ditarik dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Puncaknya terjadi di bulan Oktober, itu dana yang masuk dikurangi dana yang keluar, kita minus 1,8 miliar. Dan akhirnya di bulan November bisa dana yang masuk dan dana yang keluar seimbang. Di Desember kita bisa bertumbuh sampai dana yang masuk melebihi angka 2M, sehingga kita bertumbuh di angka 34 miliar dari sisi aset. Nah, kita balik ke pertanyaan 3 tadi. Pertama tentu karena adanya COVID, kita berusaha untuk meningkatkan likuiditas. Sebelumnya di tahun 2020 awal dan di 2019 kita selalu berpatokan dengan likuiditas yang di bawah 10%, 5-10%. Karena adanya COVID, kita naikkan likuiditas sampai di angka 20%. Nah, dari mana datangnya likuiditas ini? Itu didapatkan dari strategi kedua. Strategi kedua yaitu adalah mengurangi portofolio pinjaman kepada anggota. Jadi biasanya kami melepas pinjaman per bulan di angka 800 jutaan. Jadi kami kurangi, bukan mengerem atau men-stop ya, tapi kami mengurangi portofolio pinjaman itu sampai hanya di angka 200 jutaan. Jadi dana yang sekitar 600 jutaan itu kita perkuat untuk likuiditas. Dan juga secondary reserve kita ya, ada beberapa secondary reserve kita, yaitu deposito di beberapa BPR, kita tarik dananya, kita simpan di rekening BCA Koperasi agar mempermudah kita mentransfer dana penarikan maupun menarik dana kita di BCA. Nah, itulah strategi pertama dan kedua ya. Di kedua kita fokus dalam mengurangi kredit dan fokus ke penagihan kredit. Nah, di sini penagihan kredit kita sudah beri solusi kepada anggota, baik melalui rekstru, bunga hanya bayar bunga saja, atau kreditnya kita tutup dan kita buka nanti pada saat sudah membaik ekonominya. Dan bagi anggota yang kreditnya bermasalah atau tidak bisa dicarikan solusi, tentu kami adakan penarikan jaminan. Dan Bapak Ibu tahu sekalian, kita banyak menarik kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Nah, strategi yang ketiga, apa yang kita lakukan adalah mengurangi biaya-biaya. Dalam arti kita cutting cost ya. Contohnya adalah menutup operasional kantor KSP Krea Bali di hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kantor KSP Krea Bali kita tutup semuanya. Itu cukup mengurangi biaya-biaya yang harus kami keluarkan setiap bulan. Nah, itulah kurang lebih 3 strategi yang kita lakukan. Kenapa KSP Krea Bali bisa bertahan dan bertumbuh di tahun 2020.
Nah, untuk pertanyaan kedua, nah, untuk 2021 kita tahu program vaksin dari pemerintah baru berjalan. Mungkin nanti pada saat semua masyarakat di Bali sudah divaksin, ekonomi di Bali sudah tumbuh, kemungkinan mungkin di semester kedua, di sana kita mulai untuk ekspansi kredit. Mungkin saat ini kita tetap fokus ke likuiditas tetap di angka 20%, jadi dana cash kita tetap kita cadangkan di angka 20% untuk mengantisipasi penarikan anggota. Yang kedua, tetap kita fokus di kredit mikro. Dalam arti kita hanya fokus di kredit kecil, ya, kredit di bawah 25 juta untuk anggota yang bergerak di usaha mikro. Jadi kami tidak fokus ke kredit yang besar, apalagi kredit yang tujuannya untuk investasi, pembelian rumah, pembelian tanah kami batasi. Kami hanya fokus di pinjaman mikro anggota saja, dan itu jumlahnya pun tidak terlalu besar, ya. Jumlahnya mungkin per bulan kita lepas 200 sampai 400 jutaan saja. Sisa dananya kita perkuat likuiditas lagi. Yang ketiga, tentu sama, kita mencoba mengurangi biaya-biaya, baik itu operasional kantor dan lain-lain. Nah, yang pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini ditanyakan oleh beberapa anggota dan nasabah. Untuk suku bunga di tahun 2021 memang kami turunkan sesuai dengan LPS, ya. Bapak Ibu tahu untuk LPS penjaminan di BPR sudah turun menjadi 6,75%, ya. Di Bank Umum pun turun. Jadi kami mengikuti. Kami menurunkan suku bunga simpanan berjangka kami sebesar 1%. Jadi bunga simpanan berjangka kami terendahnya sekarang 7%, yang sebelumnya 8%. Di sana kami berusaha menurunkan biaya dana ini tentu untuk mengurangi biaya-biaya ke depan yang harus kami bayarkan kepada anggota. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 pertanyaan yang ditanyakan anggota kepada kami setelah diadakan RAT. Pada saat RAT, kami tidak banyak bisa memberikan masukan atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kria Bali pasti bisa.